Martin, Pastor Erik, dan Pastor Mali nanti akan datang, dan juga para Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, dari judul sebenarnya atau tema tentang kualitas iman Kristiani atau Katolik di saat masa modern itu sebenarnya agak sulit. Tetapi mungkin saya tidak akan menekankan soal modernnya atau masa kininya, tetapi lebih kepada ya sebetulnya masa-masa susah pandemi. Padahal kalau kita sebetulnya mengenal sungguh kekatolikan, katolisitas, atau juga mengenal sungguh Kristus sendiri, itu dari masa ke masa, itulah kualitas sebenarnya. Bahkan kalau kita juga nanti membaca kitab suci, atau juga mengikuti teladan Yesus Kristus, itu kualitas hidup. Dan yang kadangkala kita tidak bisa bandingkan, maaf, dengan kualitas-kualitas lain. Jadi ada kekasan sungguh bahwa yang kita miliki adalah benar-benar teladan Kristus yang sempurna, teladan Allah sendiri yang hadir ke dunia ini yang sempurna. Maka saya tidak akan mempermasalahkan soal judul modern atau juga pandemi ini saat ini dan masa kini dan sebagainya. Baik, saudari-saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita mengenal seutuhnya sebenarnya dengan pasti khas, satu, orang beragama itu mengenal Allahnya. Lalu yang kedua mengenal utusannya. Tetapi nanti kita akan tahu siapa Kristus. Sekali lagi saya nanti mau menggarisbawahi, Kristus bukan nabi. Kristus bukan rasul. Kristus 100% Allah, 100% manusia. Bukan 50%, 50%. Kalau 50%, 50% manusianya tidak sempurna, nanti Allahnya juga tidak sempurna. Tapi betul-betul 100% Allah dan 100% manusia. Jadi jangan mau kita digiring, dibawa, bahwa dia adalah nabi, dia bahwa adalah rasul. Ya kita memakai patokan adalah keimanan kita sesungguhnya di dalam kitab suci. Kalau Katolik ya lebih jelas, kitab suci Deuterokanonika. Itu nanti penafsirannya harus Katolik. Bukan penafsiran juga dari gereja-gereja dan sebagainya yang banyak. Bahkan di Indonesia banyak sekali denominasi sebenarnya Kristiani, ada sekitar 580 sampai 630 berkembang atau juga sebagainya. Apalagi di dunia sekian banyak. Kalau gereja Katolik satu, gereja Katolik Roma satu, dan sekian banyak satu kesatuan itu benar-benar erat sekali dipimpin oleh hierarki dari tahta apostolik, paus, dan juga para uskup itu, dan seterusnya para imam, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini yang perlu kita harus pahami dulu dan jangan sampai terpisah. Lalu juga harus menggunakan, tadi saya sampaikan, kitab suci yang kita pegang. Jadi kalau kita mau berdebat, kita mau juga menguatkan iman kita, tetapi dengan sekali lagi, dasar yang berbeda, sejarah yang berbeda, buku yang berbeda, kitab yang berbeda nggak bisa. Jadi kita harus meyakini sungguh kitab suci kita. Ya ada pendapat lain, ada kitab suci lain yang pendapatnya nggak jadi masalah. Itu sebenarnya malah justru tidak usah takut, malah memperkaya. Bukan lagi untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini baik. Ya kita terkenal sekali, mau diapa-apakan juga kita nggak terlalu pusing ya, karena kita merasa yang disebut dengan nanti Tuhan tuh nggak perlu dibela kok, apalagi Kristus harus justru Kristus membela kita, justru kita sungguh-sungguh percaya dengan hal-hal tersebut bahwa dialah sebenarnya yang mengatur seluruh kehidupan ini dan kematian. Baik, saya akan mulai. Pertama, kita harus mengenal sebenarnya satu kesatuan Allah. Kalau disebut dengan Allahnya orang-orang Kristiani atau Katolik, kekasannya, tidak semua Kristiani, itu Allah Tritunggal. Tritunggal itu satu, tapi tiga pribadi. Bukan berarti ada tiga Allah, tapi satu. Kita mengenal Allah yang satu, abstrak, yang besar, yang mutlak, yang agung. Dikenalkan oleh siapa? Yang menjadi medium utama memperkenalkan Allah yang satu itu siapa?
Kristus medium utama yang hadir ke dunia. Kristus bilang, aku diutus Bapa, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Selesai. Banyak orang yang menanggapkan akhirnya di tempat lain pun Maria dianggap salah satu Allah dari Tritunggal. Itu ada tanggapan. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memperjelas, mengenalkan, dan sebagainya. Kita tidak mengatakan Allah kita tiga, tapi Allah satu. Baik, kita nggak akan berbicara soal lebih mendalam lagi Allah Tritunggal. Ini lebih sulit dan lebih. Tapi paling tidak kita harus mengenal dulu Kristus sebagai medium utama. Kita mengenal Allah Bapa, Allah pencipta itu karena Kristus berbicara itu. Lalu kita mengenal Allah Roh Kudus karena Kristus berbicara. Siapa Kristus? Tadi saya bilang 100% Allah, 100% manusia. Jadi dia hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saya percaya Allah itu sangat baik. Allah itu nanti saya punya kriteria tertentu tentang Allah Katolik atau Kristiani. Allah itu kalau mau menyelamatkan manusia bukannya nggak mampu hanya dengan sabdanya, tapi Allah itu terjun ke dunia memberikan contoh teladan yang sempurna yang bisa ditangkap oleh manusia yang kecil yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita menangkap Allah yang begitu besar, pokoknya percaya, pokoknya sulit. Makanya Allah memperkenalkan diri, turun wahyu ke dunia, menyelamatkan, lihat hidup seperti itu. Hidup seperti Kristus itu. Nah, di sini kita harus betul-betul mengenal Allah kita dengan tepat dan pas, sehingga kita tidak gampang sedikit karena ketidaktahuan dan dibelok-belokkan atau juga mungkin dibingungkan. Kita nggak usah bingung dengan hal itu. Jadi kalau kita berbicara juga tentang Allah Tritunggal tadi, jadi jelas sekali bahwa Kristus medium utamanya. Kita mengenal Kristus, dan kalau seandainya orang Katolik tidak percaya dengan Kristus, bahwa dia Allah, tinggalkan. Jadi harus percaya dengan Kristus, karena Kristus memang benar-benar Allah dan membuktikan dengan teladannya, dan betul-betul memperkenalkan pencipta itu, dan juga memperkenalkan Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa dan Putra. Lalu yang kedua tentang Yesus Kristus, satu kesatuanlah percaya dengan Kristus. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kenal Kristus. Nah, kalau kita baca kitab suci, kita kenal Kristus satu kesatuan penuh. Maka baca kitab suci. Tidak mendengarkan yang lain. Ini kayak ini ya, ini siapa dan siapa. Tidak. Apalagi di buku lain. Tidak. Kita percaya buku kita. Jangan gampang dibelok-belokkan dan sebagainya. Apalagi nanti ada Injil Barnabas. Ya, jelas-jelas Injil yang sudah ada dan kitab suci yang sudah ada. Jadi kalau kita mengenal Kristus, mengenallah dari sebelumnya ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu akan datang penyelamat. Siapa yang paling pantas dan pas manusia yang datang ke dunia? Kristus. Membuktikan segalanya. Lalu dipersiapkan lewat Bunda Maria. Maka kita harus mengenal Kristus secara utuh. Mengenal Kristus sebelumnya, lalu kelahirannya, lewat Bunda Maria, lalu kehidupannya, lalu juga teladan-teladannya, plus mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang hanya dilakukan oleh Allah. Mukjizatnya yang dilakukan hanya Allah, seperti membangkitkan orang mati dan sebagainya yang tidak dimiliki manusia biasa atau nabi atau rasul. Nah, ini kita semakin jelas. Jadi kehidupannya dan seterusnya dan kematiannya. Kalau kita juga benar-benar mengenal Kristus secara berkualitas, kita akan hidup juga berkualitas. Kristus itu benar-benar mati di salib. Kalau Kristus mati tidak disalib, maaf. Ini dari sejarah yang dulu udah nggak pas, nggak benar. Sudah dikatakan nanti dia akan mati, 3 hari kemudian bangkit, lalu selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus percaya sungguh bahwa Kristus itu mati di salib. Jangan ngomong, wah dia anak putra Allah dong, pasti dimenangin dan sebagainya. Pengecut seperti itu. Tapi membuktikan, dia hidup seperti itu, semua mengampuni dosa manusia, bahkan semua diserahkan oleh Bapaknya kepada dia untuk mengampuni semua dosa dengan cara mati demi untuk sesama,
mati untuk demi manusia, umat manusia ciptaannya, penghapus dosa. Jadi kalau saya tahu persis bahwa Kristus tidak mati di salib, maaf, langsung diangkat ke surga. Bahkan ada suatu kalimat yang mengatakan, Allahu rafa'uhu ilaihi. Jadi Allah itu langsung mengangkat dan menyelamatkannya. Yang mati bukan Yesus dan sebagainya. Justru saya malah tidak akan beriman pada Kristus. Tidak akan beriman pada Katolik. Tetapi justru dia mati di salib, membuktikan cinta kasihnya, membuktikan pengampunannya, membuktikan sesuatu teladannya yang luar biasa. Maka kita nanti juga sama, hidup harus ada salib. Lalu juga udah kebangkitannya. Masa hanya percaya, kelahirannya dipercaya, nanti mujizat-mujizat dipercaya, tapi kematiannya nggak dipercaya, nggak sambung. Kebangkitannya nanti dipercaya lagi, kenaikannya nggak dipercaya, nanti datang ke dunia kedua kalinya dipercaya, nggak sambung. Maka secara utuh, satu kesatuan. Dari kelahiran, hidup, teladan-teladan itu, kematian, kenaikan, kebangkitan, kenaikan. Dan yang lebih hebat lagi adalah, dia menyediakan tempat bagi kita. Siapa yang berani mengatakan? Hanya satu-satunya, manusia Kristus. Kalau Kristus manusianya itu. Apalagi sampai mengatakan, aku ini loh, jalan kebenaran dan kehidupan. Nggak ada orang sampai pada Bapa kalau nggak melalui aku. Ini luar biasa, kita nggak ragukan lagi. Dan Kristus bukan cari muka, Kristus bukan juga hanya mau memberi contoh dan sebagainya. Oh tidak, Kristus benar-benar melakukan itu supaya kalau para pengikutnya, dan sekali lagi juga saya mau menggarisbawahi, Kristus tidak mendirikan agama Katolik. Dan Allah juga tidak akan pernah memilih-milihkan agama. Dan saya percaya itu. Jadi satu kesatuan penuh. Dia akan menyediakan tempat bagi kita, banyak tempat tinggal atau banyak tempat di sana. Nanti aku akan kembali lagi dan menyediakan tempat bagimu. Ini luar biasa sekali. Kenal Kristus satu utuh. Jangan sampai separuh-separuh, sedikit-sedikit, nggak kenal dan seterusnya. Sama juga dengan kitab suci. Kitab suci kita juga harus membaca itu satu kesatuan sehingga kitab suci kita nggak akan pernah bisa dikatakan orang ini sudah diselewengkan, ini udah nggak benar. Masa mau menyelewengkan dari tahun ke tahun sekian lama? Omong kosong. Nggak mungkin kalau bohong-bohong semua itu. Kadang-kadang menerima ini, kadang-kadang menerima ini, tapi nggak menerima ini, nggak sambung. Makanya kalau kita membaca kitab suci, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu Perjanjian Baru, satu kesatuan penuh. Penyelamatan umat manusia melalui Kristus. Jadi nggak ada yang berani sebenarnya kita mengatakan ini, mana, dan sebagainya. Apalagi kalau kita mau melihat lagi, maaf, baca dari hati. Kitab suci kita itu bukan buatan manusia sebenarnya. Walaupun lewat manusia, tetapi lihat isinya. Luar biasa kasih, damai, keselamatan, surga, dan betul-betul ini ilahi. Apalagi banyak sekali yang bertentangan betul dengan hukum dunia. Berbahagialah orang, berbahagialah yang kemarin baru kita baca, berbahagialah, luar biasa kayak gitu kok berbahagia. Tapi ini benar terjadi. Itu salib itu. Dan berbeda sekali. Bahkan nggak pernah ngajari mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasih yang 70 kali 7 kali pengampunan. Doakanlah orang yang menganiaya. Ini ilahi. Biarin orang akan menuduh itu buatan manusia biasa tuh, kitab suci kita tuh bukan buatan Allah nih, punya aku buatan Allah, punya orang Katolik Kristen adalah buatan manusia. Coba baca isinya Allah dalam sekali. Penyelamatan Allah melalui Kristus luar biasa. Maaf, tidak ada kebohongan di situ, tidak ada penyelewengan di situ. Isinya ilahi sekali. Melawan dunia atau disebut juga hukumnya sebenarnya bukan hukum manusia biasa, tetapi itu hukum Allah. Yang penuh kasih, yang penuh maaf, ampun, yang luar biasa. Tanpa berpikir kasihkan yang kanan. Apa ini?
Lalu disitulah makanya kita harus mengenal sungguh kalau mau berkualitas iman kita. Walaupun sekali lagi memang bisa muncul, saya sampaikan. Kenapa yang disebut dengan bahagia kemarin? Atau yang disebut juga dengan kudus yang baru kita baca. Orang-orang kudus, orang-orang bahagia itu adalah orang-orang bagaimana? Minimal kalau saya mau menggarisbawahi 3 hal. Teoritis, praktis, praksis. Selebihnya Tuhan. Artinya apa? Kita tuh harus ada teoritisnya. Teoritisnya apa? Ambil contoh. Kita itu harus ada komunikasi dengan Tuhan. Harus ada agama, harus ada doa. Harus ada yang namanya gereja. Harus ada namanya kitab suci. Membaca kitab suci, datang ke gereja, berdoa rosario, dan sebagainya. Dan itu teoritis. Harus ada. Kita kenal. Itu iman. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman perlu harus dengan perbuatan. Perbuatan apa? Praktisnya. Jadi kalau hanya berhenti, saya pulang dari gereja, ngapain? Saya habis doa sekian banyak, ngapain sesudahnya? Buat sesuatu enggak? Nah, mulailah praktis yang disebut dengan amal, yang disebut dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Maka orang bahagia itu bukan hanya sekedar berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan saja, tapi dengan sesama. Kalau mencintai Tuhan, ya mencintai sesama. Omong kosong kita bela Tuhan, bunuh sesama. Jadi sesama, dikasihi. Nah ini kadang-kadang juga salah. Mengasihi sesama itu berarti sebenarnya memberi, berbagi. Kalau kamu sungguh mencintai, berbagilah, memberilah. Nah orang sering, saya belum konglomerat, keposkop, saya belum kaya, saya belum punya ini dan sebagainya, saya nggak bisa bantu. Ini yang salah. Malah justru di kitab suci kita diajarkan pemberian yang menjadi sangat baik itu adalah bukan dari kelebihan. Bukan dari sisa, bukan dari kelebihan, bukan dari nggak kepake, bukan saya dengan mudah sekali, ini saya uangnya banyak, ngasih banyak, nggak ada masalah. Tetapi ketika kita sebetulnya membutuhkan, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan, saya masih berbagi juga. Ini luar biasa, ini ajaran di Kristus. Lihat janda di Sarfat, lihat janda miskin ketika memberi berapa sen itu, keping uang berapa sen, dia dengan dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang namanya kualitas iman atau yang disebut juga dengan kualitas keimanan Kristiani, kitab suci kita itu. Kita harus mengikuti dan teladan Kristus itu. Jadi namanya kasih, saya selalu mengulang ini, nggak apa-apa untuk diingat saja. Nggak apa-apa mengulang-ulang, tapi perlu diingat. Ingat, kasih tidak selalu, pemberian tidak selalu dengan kasih. Tetapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Kita sama istri, sama suami, sama anak, sama bapak, ibu, keluarga, dan sebagainya. Kalau namanya mengasihi, memberi. Tapi tidak semua pemberian dengan kasih. Banyak orang memberi tadi. Dengan kelebihan, dengan sisa, dengan nggak terpakai. Gampang. Dengan kekayaan, gampang. Tapi kalau memberi dengan kekurangan, wah ini luar biasa ajaran Kristus betul. Ajaran kitab suci kita. Apalagi kalau punya, lebih hebat lagi. Tetapi tidak semuanya pemberian, sekali lagi orang berpikir dengan harta benda, saya belum konglomerat, saya belum kaya, saya belum punya ini dan sebagainya. Tidak harus pemberian itu dengan harta benda. Kan ada pikiran kita, ada hati kita, ada pelayanan kita, ada tenaga kita, ada waktu kita, ada segala-galanya perhatian kita kepada sesama. Itu lebih hebat, berbagilah itu. Jadi iman tanpa perbuatan mati, berbuatlah itu. Berarti kalau kita membuat kasih, memberi, berbagi, apapun yang kita punya. Melayani. Lalu yang praksis, ini yang sering terjadi, maaf, rugi segala-galanya. Sudah berdoa iya, sudah ke gereja iya, sudah baca kitab suci iya, kayaknya sudah berkhotbah bagus-bagus,
Lalu tambah lagi sudah memberi, bahkan sudah berbuat sesuatu dan bla bla. Tapi diungkapkan praksisnya, saya tadi melakukan supaya nama saya diagungkan, supaya saya masuk surga, supaya Tuhan melihat, supaya orang lain juga mencatat. Bahkan dengan pemberian saya menjajah orang. Dengan pemberian saya tidak ikhlas, saya tidak rela. Saya bukan hanya menjajah, tapi bisa membeli segalanya dengan apa yang saya punya. Atau saya memberi sedikit supaya dapatkan yang banyak. Do'udes. Ini tidak ikhlas. Maka renungkanlah praksisnya itu. Apakah yang sudah saya lakukan tadi? Saya lupakan. Itu pelayanan. Saya beri bobot rohani itu. Jadi satu kesatuan ini kualitas. Itu sampai kapanpun kalau kita sudah melakukan ini bahagia. Ini disebut dengan kudus. Jadi keutamaan dan teladan Kristus atau sabda Kristus, itulah kualitas iman Kristiani. Maka ada dari kecil yang sayang sekali kalau sudah dibaptis, tapi maaf, hanya baptisan KTP, orang tua tidak juga memberikan apa-apa, dan bahkan juga dan seterusnya. Ini ngeri sekali. Makanya memang perlu yang namanya, kalau saya sampaikan, iman itu perlu dibangun. Pertama memang ada karakter. Lalu kedua ada pengetahuan. Ketiga ada pengalaman iman. Jadi ada 3 sebenarnya kalau mau tahu kita sebetulnya sudah dapat. Ambil contoh, saya dari kecil umur 2 bulan sudah dibaptis. Tapi bapak saya mendampingi, ibu saya mendampingi, ajak ke gereja, memperkenalkan Kristus dan seterusnya. Ini karakter. Kalau Natal ada bunyi bel, lonceng. Kita liturgi, nyanyi dengan lagu-lagu khas Natal. Ada pohon Natal, ada gua Natal, dan sebagainya. Itu karakter. Itu memperkuat dari kecil. Itu baru karakter iman. Tapi kalau sudah dewasa agak sedikit, kasih dong pengetahuan iman. Mungkin sekolahnya di sekolah Katolik. Mungkin kita juga paling tidak ingin tahu dan baca kitab suci. Dan pengen dengar pastor, khotbah, dan sebagainya. Pengetahuan. Perlu pengetahuan iman. Kita nggak gampang disinggung oleh orang lain, nggak gampang diobrak-abrik otak kita dengan pengetahuan yang lain, tapi pengetahuan Kristus. Nanti kalau sudah mendapatkan karakternya bagus, kuat, ada yang mendapatkan pengetahuan yang kuat, kadang-kala yang kuat begini saja, bisa meninggalkan Kristus. Karakter kuat, pengetahuan kuat, baru yang paling kuat adalah kalau sudah mendapatkan pengalaman iman. Pengalaman iman, komunikasi pribadi dengan Kristus tak terputus. Segala kesusahan kita, segala kebahagiaan kita, segala-galanya dalam hidup kita ini setiap saat saya ungkapkan dengan Tuhan. Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku. Tapi suatu saat Tuhan terima kasih, aku dibantu. Komunikasi yang intens ini, komunikasi yang bagus ini pengalaman iman. Nggak ada orang bisa nanti mencegah orang akan menyingkirkan ini. Maka ini kualitas. Jadi keutamaan itu yang Kristus lakukan di dalam kitab suci juga itu ditulis. Keutamaan hidup Kristus dan sabda-sabda ini adalah kualitas. Ini nanti kalau sudah mendapatkan, maaf, sampai apapun nyawa atau apapun juga dia nggak pernah takut. Apalagi maaf nih, yang zaman-zaman sekarang ini tawaran-tawaran menggiurkan sekali. Saya kadang-kadang sedih, maaf ya, bukan hanya apa, karena kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Iman yang mahal sekali, iman yang kehidupan kekal nanti, iman Kristus yang sudah berjuang mengampuni dosa, keselamatan yang sudah nyata sekali. Kita punya tiket itu dijual dengan barang murah, rongsokan, sampah. Maaf, karena menikah, karena mau naik pangkat, popularitas, kedudukan. Banyak sekali. Orang kaya aja banyak, orang pintar saja banyak. Bahkan maaf juga sampai kan kami juga kehilangan orang pastor sudah doktor, sekolah sudah sekian dan sebagainya. Dia juga kaya dan sebagainya. Kok gampang sekali menjual hanya karena mau menikah dan sebagainya. Sesudahnya akhirnya juga dicerai. Jadi ini
hanya mau saya sampaikan sebenarnya kualitas yang ada pada kita ini sampai kapanpun, kalau kita sudah sampai kepada pengalaman iman dengan Tuhan, terutama dengan Kristus, ya dikuatkan juga dengan yang lain-lain, dengan gereja itu dan sebagainya, dengan juga Maria dan sebagainya. Tetapi tujuannya pada Kristus, Tuhan, pengalaman inilah sebenarnya akan memperkuat. Mau itu masa modern, mau masa pandemi, mau ada kematian, mau apa saja, tidak pernah peduli. Tidak pernah takut dengan itu. Nah, di sini, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa ciri khas orang yang udah sampai tadi? Tadi termasuk saya mengatakan orang bahagia itu, orang kudus itu sebenarnya orang-orang yang tadi sudah melakukan teoritis, praktis, dan praksis. Sedangkan yang disebut dengan kualitas iman itu tadi, kita sudah ada karakter. Memang ada nggak dapat karakter, sudah dewasa, tapi dia ada pengetahuan imannya bagus. Atau nggak ada yang dapat pengetahuan iman juga, atau sudah mau mati, dia punya iman. Tapi pengalaman dengan Kristus, nggak boleh nggak. Nah, kita jangan-jangan sudah sekian lama jadi Katolik, sekian lama tahu tentang Kristus, terus sekian lama mendengarkan sesuatu yang positif, sekian lama saya baca kitab suci, tapi semuanya tidak ada bobot rohaninya. Bobot rohaninya itu dalam sekali, mungkin sedikit tetapi menyentuh, kita disergap oleh Tuhan dan kita betul-betul merasa bahwa memang hanya Kristus yang menjadi pantas untuk menyelamatkan. Maka kita hanya kenal sebenarnya, kalau saya hanya sampaikan, yuk pikir tentang Tuhan itu nggak usah banyak-banyak. Ada yang mengatakan 1001, ada yang mengatakan sifat Tuhan itu ada 99 juga, kalau di agama Islam baik saya kira lengkap. Terus di tempat lain juga ada yang berapa belas, lalu ada juga yang 90 dan sebagainya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kita cuma cukup, kalau mau tahu kemahaan Tuhan, cukup 4. Cukup 4. 1, Tuhan itu maha tahu. Manusia jangan sok tahu, kita jangan tahu. Tuhan tuh maha tahu dari dulu, kemarin, sekarang, dan akan datang tahu. Tuhan pun tahu semuanya itu, karena dia pencipta. Kita juga sama. Kalau gantungan kepada Tuhan, udah. Tuhan mau tahu kok. Jadi jangan kita sok tahu. Tuhan gini, saya nyetir Tuhan. Kita sok tahu. Tuhan maha tahu. Mau buat apa saja kita, Tuhan maha tahu. Yang kedua, Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa artinya, Tuhan itu tinggal membalikan tangan kok. Maha kuasa artinya bahwa Tuhan pemilik segala-galanya. Kehidupan ini, maupun juga nanti kematian, maupun surga, keselamatan Tuhan pemiliknya. Bahkan pengampunan Tuhan pemiliknya. Jadi gantungkan kehidupan kita ini kepada kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Jangan kekuasaan yang lain yang kadang-kadang menawarkan hanya sebentar, sedikit, semu sekali, sesudahnya hilang. Jangan ada kekuatan lain. Seperti tahyul, kekuatan lain itu. Hati-hati. Kekuatan Tuhan luar biasa kelihatannya begitu, tetapi selalu apa yang kita butuhkan dan inginkan hanya untuk menuju kepada kebahagiaan kekal di surga nantinya. Semua orang selamat nantinya supaya mendapatkan itu. Kalau satu mengenal dia, lalu tidak anti dia, lalu percaya dan sebagainya. Tuhan Maha Kuasa. Minta segala-galanya, gantungkan kehidupan kita semuanya hanya pada Tuhan. Ini kualitas. Lalu selanjutnya Tuhan Maha Baik. Yang ketiga, udahlah serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah Maha Baik, pasti yang terbaik diberikan kepada kita siapapun per pribadi. Tuhan Maha Baik. Kadang-kadang kita suka minta sesuatu, berdoa sesuatu, kita nggak tahu yang kita minta. Jangan-jangan itu membahayakan. Ambil contoh, sering orang berpikir, kalau orang kaya, sukses, lalu sehat, lalu disebut juga dengan berpangkat dan sebagainya, itu hebat sekali karena Tuhan dekat dengan dia dan Tuhan memberikan segala dan mengabulkan segala doanya. Tetapi kalau orang yang sakit, orang mati, bahkan miskin, lalu juga mungkin sakit dan sebagainya, ada banyak hal, wah Tuhan
tidak dekat dengan kita. Tidak. Belum tentu. Jangan-jangan seharusnya kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan Maha baik seharusnya. Dan Tuhan Maha tahu. Tetapi kita yang pengen yang kita? Tuhan, aku minta kaya dong. Pokoknya gimana-gimana saya minta kaya. Sudah kaya, ternyata saya nanti punya istri banyak. Sudah kaya, ternyata saya juga bisa membeli orang. Ternyata kalau sudah saya kaya, saya sombong. Ternyata sudah kaya, saya jauh dari Tuhan. Ternyata kalau saya kaya, ambil contoh, sudah mencintai dunia ini dan tidak mau pindah dari dunia ini. Jadi belum tentu seperti itu. Ya, Tuhan Maha baik pasti memberikan yang terbaik. Kita nggak usah takut dari kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan Maha Pengampun. Kalau Tuhan Maha Pengampun itu adalah kita nggak usah takut dalam keadaan kita apapun, suatu saat pun, kalau nanti saat mati dan bagaimana, Tuhan mengampuni. Tuhan Maha Pengampun. Makanya semuanya akan dirangkul. Coba kemahaan itu hanya 4 itu saja, kita akan dikuatkan kok. Syukur-syukur ditambah banyak dengan kita yakin dan sebagainya. Oke, apalagi Tuhan tidak tidur lah, Tuhan gimana dan sebagainya, itu hanya tambahan. Tapi yang jelas Tuhan punya kekuatan yang luar biasa, itu adalah pemilik segalanya, tahu baik dan juga pengampun. Yang nantinya menyediakan keselamatan atau surga untuk kita. Lalu juga sama kalau keutamaan atau teladan atau yang disebut juga dengan kualitas iman yang kita punya, coba deh. Kita baca juga dalam Perjanjian Baru, ada 7 karunia Roh Kudus. Apa itu 7 karunia Roh Kudus? 7 karunia Roh Kudus kan kita bisa membacanya sebenarnya, atau orang-orang yang sudah dapat 7 karunia. Memang ada yang semuanya punya, ada yang nggak punya, nggak jadi masalah. Tapi talenta-talenta yang ada itu, kalau kita berhubungan dengan Roh Kudus, suatu saat kita juga memiliki. Nomor 1, 7 karunia Roh Kudus, takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Kita yang sering sekali lagi nggak takut sama Tuhan ini yang ngeri. Kita kaya, kita berpangkat, kita sudah udah ngelawan. Bahkan kita nggak pernah. Seandainya berdoa kepada Tuhan pun, sebenarnya kita nggak pernah takut dengan Dia. Tapi takut akan Tuhan sungguh itu adalah kita benar-benar menghormati dan mengagungkan Dia Maha Mulia, Dia Maha Baik itu. Jangan-jangan Dia pemilik segalanya. Kita takut akan Tuhan. Lalu karunia keperkasaan, kekuatan. Ingat, kekuatan, kekuasaan Tuhan itu benar-benar hanya pada Tuhan, tidak ada yang lain. Jangan gantungkan kekuatan atau kekuasaan pada yang lain. Lalu karunia kesalehan. Yang tadi saya bilang, bahagia menjalankan sesuatu. Kita bahagia menjalankan semuanya dengan ikhlas, rela. Itu orang suci, orang kudus. Orang yang bahagia itu. Kesalehan itu. Karunia nasihat. Ayo dong, kita sudah selamat nih. Tawarkan dong, bagikan dong kepada yang lain yang belum selamat, yang belum kenal Kristus. Gak usah dipaksa, gak usah dibaptis-baptis. Tapi dengan cara kehidupan kita, itu yang menang. Kristus pun nggak akan ngajak-ngajak, ayo kamu segalanya, pokoknya datang dan menjadi Katolik, dan dibaptis, dan menjadi Kristen. Tidak. Dia hanya menunjukkan nih, kamu kalau mau sampai, kalau dekat dengan Tuhan kayak gini, hidup. Siapapun agamanya, kalau hidupnya seperti Kristus, masuk surga. Jadi kita wartakan yang disebut dengan karunia nasihat. Kita tuh sudah dapat lah, wartakanlah. Jangan hanya diam, apalagi sudah dengan sakramen krisma atau penguatan. Berbagi. Lalu yang kelima, karunia pengetahuan atau pengenalan. Knowledge. Saya bilang tadi, tanpa pengetahuan tentang Tuhan yang utuh, kita nggak bisa menjadi kualitas iman kita. Kita penting tuh, perlu. Jadi nggak buta kalau kita mengimani Tuhan. Jadi perlu pengetahuan juga, karunia pengetahuan. Karunia pengertian, yang disebut juga dengan sebetulnya tadi, saya mengatakan, kalau kita mendengarkan, tidak hanya dari diri kita yang kita tahu, mau. Pengertian itu adalah kita juga mendengarkan siapapun. Sesama kita. Ini orang yang banyak mendengar. Bukan orang yang banyak ngomong, orang yang banyak, seperti saya ini sekarang ngomong. Bukan itu. Tapi orang yang mendengarkan. Bahkan,
Pengertian adalah mendengarkan suara Tuhan. Yang ketujuh adalah karunia kebijaksanaan, kearifan, atau yang disebut dengan wisdom. Nah, inilah sebenarnya 7 itu, satu kesatuan yang tadi saya sampaikan, kita sampai mempunyai satu pengalaman iman dengan Tuhan secara pribadi. Segala-galanya kita ungkapkan. Kita bahagia pun kita ungkapkan, kita bersyukur dan sebagainya. Itu pengalaman iman yang harus kita kejar. Bukan kita kejar dan sebagainya, tapi lebih kepada, maka diajarkan dari 7 karunia Roh Kudus, kita boleh tahu. Kalau mau mewartakan kabar gembira, jangan wartakan kebenaran dulu. Kebenaran, nih sok-sokan ya. Kitab suci kita hebat, paling hebat. Tuhan kita paling hebat. Kristus paling hebat, lihat mukjizatnya dan sebagainya. Kalau hanya bertanding seperti itu, lalu teologi kita paling hebat dan sebagainya. Filosofi kita dan bukan. Itu nanti maksa-maksa orang. Ini loh, paling benar, paling hebat, yang tempat lain sesat, tempat lain jelek. Sekali lagi, kalau mulai dari soal benar, soal hebat dan sebagainya, maksa orang. Nanti maksa untuk dibaptis. Ingat loh, nggak ada katolisasi. Tetapi buat baik dulu. Dengan berbuat baik, dengan buat teladan seperti Kristus, dengan membaca kitab suci, nanti dengan sendirinya kebenaran itu muncul. Biar Tuhan ini bagiannya, yang panggil, yang pilih. Tapi kita hidup seperti Kristus itu. Tuhan dulu, baru yang lain. Baru dunia ini. Pujian dulu, baru. Kita juga nggak boleh mengata-ngatai orang atau juga memfitnah dan sebagainya. Yang keluar dari mulut kita, ingat ya, pujian, kata-kata bagus, kata-kata indah, itu nggak susah dicari. Gampang. Hanya mau nggak nih hati kita sedikit merendahkan. Kita kadang-kadang susah muji. Apalagi pesaing kita. Mau muji aja sudah berat banget. Tanpa perjuangan, tanpa banting tulang, tanpa jerih payah, tetes air mata, dan sebagainya yang berdarah-darah. Tidak ada di hati kita. Tinggal ngungkapin pada orang semuanya kata-kata bagus, kata-kata indah, tidak ngomongin apa, dan sebagainya. Sama juga dengan yang saya sampaikan, yang keluar itu yang jahat kadang-kala. Yang masuk itu nggak najis. Makan babi itu nggak najis kalau di kita. Tapi yang babi-babiin orang itu loh, keluar babi lo, itu yang najis. Jadi pujian dulu, baru nanti kita negur orang, nasihatin orang, tapi memuji dulu. Berbagi dulu, memberi dulu. Baru nanti kita sedikitlah berpikir, saya dapat apa ya? Ada harapan nggak ya? Jangan do-des, saya memberi sedikit supaya sistem ekonomi. Saya memberi sedikit tapi saya dapat banyak. Atau do-des disebut, saya memberi supaya saya diberi. Take and give. Hukum Tuhan nggak gitu. Duluan memberi, berbagi dulu. Nanti semuanya akan dengan sendirinya. Tanya dulu. Baru kita akan mengerti dan menjawab. Mikir dulu. Baru ngomong. Ini sebetulnya sudah dikasih contoh yang luar biasa oleh Kristus yang betul-betul sempurna sekali. Maka termasuk kualitas iman adalah orang-orang sebenarnya yang dapat Roh Kudus. Bukan soal salah satunya bahasa roh ya. Salah satunya itu. Tapi bukan itu yang menjadi khusus dan apa ya. Tapi yang di sini orang yang mendapatkan Roh Kudus itulah orang yang berkualitas nanti sampai kapanpun. Masa kapanpun, postmodern pun, pasca modern pun apa, nggak ada masalah. Sampai kematian terakhir. Saya besok misa di pekuburan. Para pastor, ada juga uskup dan sebagainya. Saya mau angkat itu. Walaupun apapun salah dan sebagainya, kurang dan seterusnya, tapi mereka menunjukkan sampai matinya pun setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mau didampingi di Tuhan. Itu sudah bukti kok. Kita belum tentu loh. Kelihatannya begini-begini, nanti ada tawaran yang bagus.
Kelihatan begini, jangan-jangan saat mati kita meninggalkan dia. Nggak ada kesetiaan. Nah ini nggak dapat Roh Kudus. Nah ciri khas orang yang mendapat Roh Kudus yang berkualitas adalah ketika orang itu membawa damai. Maka kita kalau membawa suatu kebencian, ingat Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, awal persahabatan, awal dari kita pertemuan, awal dari kita berkelompok, awal kita juga dari persekutuan dan sebagainya. Kalau pertama didasari oleh kebencian, didasari oleh kejahatan, didasari oleh kekurangan kelemahan orang, sampai kapanpun ini hancur, sampai kapanpun jelek. Tapi kalau dimulai sekali lagi dari damai, belum kita sudah senyum sungguh, bukan sinis. Dengan siapapun, ini pembawa damai. Itu lihat orang-orang yang jahat-jahat dan sebagainya sampai seperti itu sudah iblis masuk. Kenapa? Karena didasari oleh satu kebencian duluan. Mau berdialog saja sudah benci duluan. Didasari sudah di belakang otak kita ini sudah ada banyak iblisnya. Isinya nanti terakhir pasti akan ribut. Mulailah sebenarnya dari pertama bawa damai. Kristus bawa damai. Jangan, apalagi nih. Karena persaingan, divide et impera. Ini paling jahat nih. Adu domba ini paling jahat. Dia akan menghancurkan orang tanpa perjuangan. Gampang. Adu, hancur, baru kita masuk. Ini paling jahat nih. Ini yang dipakai, maaf. Dulu Orde Baru. Jahat sekali tuh. Saya yakin tuh orang-orang itu semua tidak hidup. Saya percaya. Walaupun mungkin saya nggak tahu juga nanti kalau bertobat dan kenal Kristus dan diampuni, saya nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orang seperti itu sekian lama dan sebagainya nggak buat damai dan buat sudah di neraka itu. Atau mungkin di api pencucian, saya nggak tahu. Tapi paling tidak satu ciri khas orang dapat Roh Kudus, buat damai. Jangan adu domba. Jangan dimulai dari sesuatu yang buruk, kekurangan orang, kejelekan orang, atau apa saja. Mulailah dari yang baik. Itu damai. Yang kedua, kasih. Membawa kasih. Tadi saya bilang, kalau kasih itu tadi, tidak semua pemberian tanpa kasih dan gitu. Kasih itu memberi, berbagi cinta. Ciri khas kalau orang sudah mulai dengan itu, ada damai, ada kasih, ini Roh Kudus masuk, muncul. Yang ketiga, bukan hanya kasih saja, tetapi sekali lagi, ampun, pengampunan. Kita akan bisa ngampuni seperti Kristus. Susah. Satu, bertobat dulu. Ngakuin diri kita ini berdosa. Kalau kita sudah ngakuin diri kita berdosa, salah, dan ngerasa diampuni oleh Tuhan, kita bertobat. Nanti suatu saat kita akan merasakan ketika ada orang yang bersalah pada kita, karena kita sudah dibaikin oleh Tuhan. Tidak seperti cerita dalam Injil itu, dia sudah dibebaskan oleh tuannya, tapi dia mencekik hanya yang utangnya sedikit. Maka Tuhan akan marah untuk itu. Makanya di sini sebenarnya orang yang membawa pengampunan. Maka saya senang sekali kalau ada orang-orang yang disakiti dan sebagainya masuk TV, lalu mengatakan karena dia Kristiani, ya sudah saya ampunilah. Saya tidak balas dendam. Benar-benar itu perbuatan seperti Kristus. Tapi kembali lagi, ini memang sulit. Kita nggak akan pernah bisa mengampuni kalau kita nggak pernah bertobat, nggak pernah merasakan kasih Tuhan yang mengampuni, dan kita nggak pernah bertobat, dan Tuhan betul-betul mengampuni, dan juga kita nggak pernah namanya merasa bersalah. Siapapun duluan. Harusnya ada banyak orang yang sebetulnya merendah. Tidak salah pun kadangkala mengakui salah. Ini luar biasa membuka. Saya pernah tahu ya itu dari kami lah, ada imam satu dengan yang lain, dari frater sampaikan jadi imam, diem-dieman imam loh. Karena yang satunya adalah lebih tua atau angkatan saya, sedangkan yang lainnya adalah kelas bawah. Tapi ngerasa pinter, sok sekali, sombong sekali. Pokoknya dia musuhin yang agak gimana. Terus saya bilang,
Kamu udah sekian puluhan tahun kamu kayaknya benci dan musuh dan sebagainya. Kamu salah apa sih? Saya nggak salah dan sebagainya. Oh, angkatan saya dan terusnya. Oke, mau nggak, Romo, sesudah misa Natal ini, Romo duluan datang minta maaf kalau ada salah dan sebagainya, minta maaf, dan kalau memang ada maaf minta diampuni. Oh, saya nggak salah dan sebagainya. Saya akan buka topi, saya angkat topi. Kalau sampai Anda nggak salah pun, Anda yang minta maaf. Akhirnya benar terjadi. Luar biasa. Di habis misa Natal, langsung kan salaman semua. Lalu dia salaman, saya sekian lama dan sebagainya, saya minta maaf dan sebagainya. Terjadilah sebenarnya bagus. Yang muda itu juga akhirnya merasa, sudah dimulai dari sana. Jadi orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, atau orang yang merasa bersalah dan bertobat, ini salah satu orang dapat Roh Kudus. Tadi ingat ya, dari pertama bawa damai, yang kedua bawa kasih, berbagi kasih, dan yang ketiga adalah benar-benar membawa pengampunan, dan seterusnya. Yang keempat, kita mewartakan keselamatan Tuhan tadi. Artinya, kita ini kalau selamat, kita ini kalau bahagia, jangan dipendam untuk diri sendiri, dibagikan kepada yang lain. Kita merasa bahagia, kita merasa benar-benar, bukan berarti dibagikan kembali lagi tadi, harus mewartakan dan harus bawa Injil. Kehidupan kita sehari-hari, kalau namanya dialog, ini dialog kehidupan. Kalau ada korve, ada namanya disebut dengan kerja bakti, ada namanya dengan tetangga, siapapun itu orangnya, lebih rendah, kayak lebih apa, dan sebagainya, agamanya berbeda, dan sebagainya. Yuk kita tunjukkan sesuatu yang positif dan baik. Lihat loh, kalau itu orang Katolik loh, ternyata setia. Orang Katolik itu taat loh, orang Katolik itu disiplin loh, orang Katolik itu jujur loh. Itu membawa keselamatan. Itu yang disebut juga dengan membawa sesuatu yang berbagi keselamatan. Tidak harus dengan mungkin harus menginjili, mewartakan dengan sesuatu yang kita punya, otak dan sebagainya. Yuk kita secara filosofis, yuk kita menerangkan Allah Tritunggal. Nggak perlu. Kita hidup saja dan mengimani Kristus dengan sungguh-sungguh, itu sudah menceritakan tentang Tritunggal. Itu sudah menceritakan bahwa memang orang pengikut Kristus adalah baik. Dan nggak usah dulu-duluan mengatakan ini Katolik paling benar. Tidak. Tapi lebih kepada sesuatu. Ini yang nanti dibawa sampai mati. Ini kualitas. Ya kalau kita nggak kenal tadi, nggak ada kualitas. Nanti suatu saat kita akan ditantang. Nanti akhirnya, maaf, udah sekian lama, udah puluhan tahun saya mengenal Kristus, bahkan saya sudah sekian lama dan seterusnya, doa-doa kita sekian banyak dan seterusnya, ikut Ekaristi, bla bla bla, akan percuma ketika kita sedikit saja ditawarkan harta benda atau juga barang dunia atau juga mungkin yang lain, popularitas dan sebagainya, dijual tuh dengan murah, digadaikan tuh. Padahal kita sudah diasuransikan oleh darah Kristus secara sempurna, lengkap, penuh. Kita mendapatkan itu dan kita percaya. Itu kualitas. Apapun yang terjadi. Kualitas. Seperti ketika Kristus disalib, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita nggak usah pengen jadi Kristus. Itu berat. Nggak mungkin. Tapi paling tidak kita mengikuti. Cukup yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan namanya siapa? Dimas. Sebelah kiri namanya Gestas. Dua-duanya penjahat dari kecil. Pembunuh. Tapi yang terakhir dia, itu saya kira karena karunia berkat. Rahmat dari Allah sendiri. Dia nggak mungkin kalau dengan sendirinya sudah nggak bisa. Tetapi paling tidak dia mengatakan, kalau aku pantas dibeginikan, kalau kamu nggak pantas. Kamu tuh putra Allah. Kamu tuh baik. Ingatlah kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Ingatlah aku. Kristus mengatakan, hari ini juga engkau di Firdaus. Jadi kesetiaan seperti ini, suatu rahmat yang seperti besar ini, hebat sekali ini, didapat itu. Kita yang itu aja lah. Mungkin kita juga selama ini hidup nggak benar dan sebagainya. Suatu saat kita setia sampai mati, ketika kita mau mati, beriman pada Kristus, lalu juga apalagi kita sekarang sudah mencobanya, lalu juga
mendapat pengampunan, dan kita yakin mendapat pengampunan dan kesetiaan. Tadi saya bilang, kalau saya nanti tunjukkan kepada yang orang-orang sudah mati itu, pastor-pastor yang sudah mati itu, masih mungkin lebih baik mereka semua daripada kita-kita yang masih ada gamblingnya, yang masih jangan-jangan, oh kita mesti tunjukkan banyak kok. Ada yang dokter hukum gereja, ada yang disebut dokter budaya, ada yang dan sebagainya, kelihatannya pastornya itu baik dan terus meninggalkan, terus pindah, lalu mengata-ngatai dan memaki-maki agama kita sebetulnya. Dulu dia ngapain? Dulu kamu belajar kitab suci, kamu belajar teologi, kamu belajar filosofi, belajar itu ngapain? Kamu mengenal Kristus seperti sekian lama, ngapain? Kalau terakhirnya hanya begitu, kualitas apa yang dicari, didapat? Saya lebih senang yang sederhana. Makanya saya senang dengan sekarang yang sudah meninggal itu. Sampai matinya ternyata masih Katolik. Ada banyak yang sudah enggak. Apalagi maaf sekarang, selebritis, artis, begitu mudah. Hanya satu tadi demi dunia dan seterusnya. Nah, kalau gesta sebelahnya yang kiri, itu bukan Tuhan jahat. Tuhan mau menghukum, tidak. Tuhan tuh baik loh, selalu menawarkan. Hanya dia sudah menolak kebenaran, menolak Roh Kudus, menolak Tuhan sendiri, ya nggak bisa selamat. Ya belum pantas nanti masuk surga. Harus dipantaskan dulu mungkin. Mungkin di api pencucian, atau mungkin apa saja, mungkin di bagaimana saya nggak ngerti. Tapi yang jelas dengan tegas, bukan Tuhan jahat tidak mengampuni, bukan Tuhan jahat yang disebut juga tidak menunjukkan, tapi karena Tuhan sudah menawarkan dan dia dengan kebebasannya tidak mau menerima, seperti Herodes, Yudas Iskariot, kita juga nggak tahu. Sampai hari akhirnya dia buat jahat. Jadi kualitas iman itu seperti ini. Iman Kristiani kualitasnya nanti ditentukan dengan kesetiaan kita pada Kristus, kepercayaan iman kita pada Kristus sampai mati. Jadi bukan masa modern, masa pasca modern atau sebelum dan sebagainya. Tapi coba kita benar nggak? Kadang-kala kita juga berusaha seperti hidup seperti Kristus. Tadi melakukan ini dan itu dengan praktek, dengan teori dan sebagainya. Tapi paling tidak terakhir benar nggak masih mengakui dia? Jangan-jangan enggak. Ingat anak-anak kita. Kita mungkin masih bisa. Saya masih bertahan lah. Saya belum ada apa-apa, belum ada penganiayaan, belum ada yang berat dan sebagainya. Tapi anak-anak kita ke depan ditawarkan ini dan itu dan akhirnya meninggalkan. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama menguatkan kualitas tadi saya sampaikan. Yuk kita tahu benar, baca kitab suci, selalu berkomunikasi dengan Tuhan yang intens, jangan putus, karena ingat, putus hubungan dengan Tuhan berarti putus hubungan dengan sesama. Begitu sebaliknya, kalau kita nggak baik dengan sama-sama, pasti saya jamin nggak baik dengan Tuhan. Seandainya ke gereja pun omong kosong. Jadi ini nggak bisa, kedua hukum yang sama, walaupun yang utama dan pertama memang pada Tuhan. Tetapi sekali lagi ini hukumnya sama dengan Tuhan, satu kesatuan penuh. Maka saudara-saudari, marilah kita mempertebal, memperkuat kualitas iman kita sehingga suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita siap sedia berjaga-jaga terus dan kita tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan percaya akan pengampunannya dan percaya Dia adalah Allah dan Dia menyediakan tempat yang bahagia di surga. Itulah kualitas iman Kristiani yang harusnya kita agungkan dan angkat terus. Kita tidak pengen yang namanya sekali lagi soal hal-hal yang glamor, tapi lebih kepada kembali Tuhan itu betul-betul memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Ada beberapa dari pertama dia menciptakan secitra dengannya, lalu selanjutnya dan seterusnya sampai disediakan surga nanti, bahkan diampuni. Luar biasa Tuhan inisiatifnya lebih dahulu. Nggak ada jasa kita sedikit pun. Hanya beriman kepadanya. Ini kualitas iman. Mari kita pertahankan. Bukan pertahankan hanya dengan kata-kata, bukan hanya pertahankan dengan sekali lagi
kita buta, mari kita cintai Tuhan. Sungguh, karena Tuhan sudah mencintai lebih kepada sesama kita. Kita hargai orang dekat dengan kita. Kita hargai dan semua. Dan jangan dimulai dari yang jahat, jelek, ataupun juga yang kekurangan-kekurangan. Mulailah dari hal yang baik. Inilah yang akan menguatkan iman kita. Kembali lagi, setiap perbuatan kita sekecil apapun yang sederhana. Kalau saya selalu menggarisbawahi benang merah. Beri bobot rohani. Aku melakukan semuanya ini demi Engkau Tuhan. Aku melakukan semuanya ini demi kasih-Mu padaku Tuhan. Aku melakukan semuanya ini karena Engkau baik Tuhan. Sekecil apapun, ini bobot rohani. Maka kalau sering diberi bobot rohani, kualitas iman kita, dan kita percaya akan Kristus sungguh-sungguh penyelamat dan pengampun, dan Dia menyediakan tempat dan surga sampai mati, kita bertahan akan kualitas dan juga kepercayaan kepada Kristus. Amin. Baik, terima kasih banyak Monsinyur. Nah, sekarang kita sesi tanya jawab ya Monsinyur. Kepada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, silahkan di kolom chat. Nah, sekarang ada satu pertanyaan Monsinyur. Ya, ini ada yang bertanya. Tadi kan kita dengan karunia nasihat harusnya memberi nasihat kan Pak Monsinyur. Nah, bagaimana jika kita sering melakukan kesalahan dan kita ingin menasihati orang? Apakah kita masih layak untuk memberikan nasihat, Monsinyur? Terima kasih. Silakan Monsinyur dijawab. Ya, suaranya Monsinyur lagi mute. Tunggu. Speakernya mungkin bisa di Ya. Udah bisa. Iya, mungkin perlu dibantu dari sana. Halo? Ya, udah bisa Monsinyur. Dengar? Baik. Begini, tadi sebenarnya yang disebut dengan karunia nasihat, kan saya hanya sampaikan, nasihat tidak harus sekali lagi dengan tadi udah kita nggak pantas, nggak ini terus kita masih nasihatin orang, itu menyebalkan sekali. Jadi nasihat itu bukan hanya sekedar sekali lagi mewartakan sabda atau juga nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan kita nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya orang yang melakukan sesuatu itu karena dia memiliki. Dia berbagi itu karena dia memiliki. Kalau dia nggak memiliki, dia berbagi omong kosong. Jadi kalau ambil contoh, dia memiliki iman yang bagus, dia akan berbagi dan akhirnya dia bisa, itu kebenaran. Ambil contoh begini juga, tidak harus sebenarnya. Biasanya suka dikatakan, ada pepatah, bukan pepatah ya, gajah dibelangkoni katanya. Gajah itu dikasih belangkon dalam bahasa Jawa. Gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Jadi bisa khotbah tapi nggak bisa menjalankan. Itu sering menjadi tuduhan kepada para imam atau kita juga semua. Jadi itu orang-orang seperti itu yang tadi. Jadi gajah dibelangkoni, orang iso khotbah ra iso ngamponi. Jadi bisa khotbah tetapi nggak bisa menjalankannya. Juga nggak benar gitu juga. Maksud saya begini loh, kalau semua orang harus menjalankan apa yang betul-betul nanti mau dinasihatkan, nggak benar. Ambil contoh, saya bisa menceritakan, saya bisa mengungkapkan karena pengetahuan saya tentang pernikahan loh, tentang kesetiaan loh, walaupun saya nggak nikah. Apakah saya harus melakoni saya nikah dulu baru saya, dan saya nggak punya anak. Tapi kalau saya juga nasihati anak bisa dong. Nah seperti itu. Jadi nggak harus sebenarnya dengan mematok ini sudah perbuatan kayak gitu, nggak melakukan apa-apa, tapi kok bisa nasehatin, itu memang menyebalkan. Tapi kembali lagi juga nggak bisa seluruhnya ditarik seperti itu. Ambil contoh lagi, ada yang mengatakan bahkan di dalam kitab suci, jangan turuti kata-katanya atau atau perbuatannya, tapi dengarkan pengajarannya. Pada orang-orang Farisi kadang-kadang begitu. Pada orang-orang Yahudi atau pada itu dikatakan jangan
turuti kelakuannya, tingkah laku dan sebagainya, tapi dengarkan ajarannya. Kadang-kadang ada yang benar, nggak ada masalah. Nomor satu, kita juga sebenarnya nggak usah takut kalau kita memang, tapi biasanya orang yang bisa nasihati, maaf, ini akan malu banget kalau dia nggak melakukan. Ini orang nggak punya malu kecuali. Tapi kalau orang yang menasihati, tapi dia berbuat sesuatu, itu kayaknya kebanggaan dia yang memiliki. Nah, di sini saya bilang tadi, guru itu mengajar karena dia memiliki ilmunya. Atau juga seorang pendidik, itu karena memiliki, dia mendidik, dan dia berbagi. Tapi maaf, kalau ada, ini nanti nggak laku. Orang tua yang kayak begini nggak laku. Guru yang kayak begini nggak laku. Ini yang munafik, super munafik. Jadi nggak usah takut. Tapi kita juga ketika dinasehati oleh orang itu, jangan langsung menilai itunya. Nah ini kalau dimulai dari tadi, dari pertama lihat kamu kayak gitu, mulainya dari yang buruk, mulainya dari negatif, mulainya dari yang jahat, nggak akan pernah beres. Nanti dinasehatin bagus pun, maaf nih yang dari pihak kita, kamu aja ngelakuin kayak gitu. Udah dimulai dari situ nggak akan dengar. Jadi kita kedua-duanya. Kalau kita dalam posisi seperti itu, ya kita nerima. Begitu juga kita sebetulnya kalau merasa kita memiliki, ya kita berbagilah. Bukan karena soal kita sudah melakukan segala-galanya dengan sempurna. Jadi dari dua belah pihak, kita harus mengalami itu dengan baik. Jadi nggak usah takut soal nasihat. Jangan kita selalu pengen nasihatin, kita nggak pernah berbuat sesuatu. Jangan juga. Nanti itu nggak laku lah. Itu nanti akan disingkirkan. Dan bahkan nggak. Tapi juga dari kita, jangan langsung menilai orang gitu terus. Ada orang mau berkata baik dan sebagainya, langsung ngelihat perbuatannya. Enggak dong. Kita kalau dibegitukan juga nggak enak. Maka kita nggak usah ngelihat yang, tapi lihat, ini kata-katanya bagus, kita dengerin. Makasih. Monsinyur nyambung kali ya, Monsinyur. Ini ada pertanyaan juga yang ngomong, Monsinyur. Bagaimana tanggapan Monsinyur tentang banyaknya nih Monsinyur di WhatsApp, di Facebook yang share pengalaman-pengalaman iman dan firman-firman seolah-olah mereka itu suci. Bagaimana tanggapan Monsinyur tentang hal tersebut? Ya nggak apa-apa, diambil baiknya saja. Kita nggak usah menilai, ambil baiknya. Saya kira kalau dimulai dari situ, nanti sampai kapanpun orang nggak akan sempurna. Siapapun, dan saya siapapun, para imam juga kasihan sekali. Udah berbicara baik, tapi selalu dilihat, kamu nggak melakukan, selalu menilainya begitu. Sekali lagi, cobalah punya niat baik kepada sesama itu. Kalau ada yang positifnya, diambil positifnya. Maka selalu dimulailah segala komunikasi selalu dengan pertemuan, dengan persekutuan dan sebagainya, mulailah dari yang positif. Yang kecil saja apapun. Kalau kita sudah mulai pertama dari yang jelek, apapun yang jelek, nggak akan pernah berhasil. Saya kira itu. Baik. Ada lagi nih Monsinyur, pertanyaan ingin dijelaskan masalah tidak ada keselamatan di luar gereja. Tadi kan Monsinyur sempat menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik, kita hidupnya baik, kita bisa diselamatkan apapun agama kita. Nah, bagaimana dengan pandangan tidak ada keselamatan di luar gereja? Itu yang disebut dulu sebenarnya sebelum Konsili Vatikan kedua, itu ada yang namanya extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja nggak ada keselamatan. Tetapi itu bukan salah, benar. Tetapi yang dimaksud dengan keselamatan di luar gereja dan sebagainya itu yang bagaimana? Bukan soal agama. Jadi harus dijelaskan bahwa di luar gereja nggak ada keselamatan itu. Ini ambil contoh saja. Baptisan kalau di gereja Katolik ada 3. Baptisan rindu, baptisan darah, baptisan biasa. Yang paling konsisten baptisan biasa. Biasa itu apa? Ketika bayi, orang tuanya bertanggung jawab akan baptisannya sampai gede, dia sampai mempertahankannya dan seterusnya, itu baptisan biasa. Lalu baptisan biasa juga ketika dewasa dengan pelajaran selama 1 tahun atau apa saja dengan katekese dan seterusnya, dia akhirnya memilih sendiri karena bantuan Tuhan, itu baptisan biasa. Itu yang paling bagus. Dia konsisten. Tapi ada baptisan rindu. Baptisan rindu orang pengen masuk, pengen masih jadi katekumen, belum sempat dibaptis, mati.
Tuhan yang baptis, nggak usah pusing. Apakah kalau sudah ini keselamatan ada di, enggak, dia bisa jadi. Itu baptisan rindu, bisa jadi. Jadi ambil contoh lagi juga baptisan rindu adalah, saya udah banyak menemui ya, tapi saya nggak usah cerita lah. Di sini ada pimpinan loh ya. Pimpinan seorang raja di satu tempat. Ada juga pimpinan agama lain, saya nggak sebutkan juga. Saya ini pengen, dan saya membaca kitab suci senang sekali, dan saya betul-betul dengan Katolik luar biasa dekat dan sebagainya. Ini pimpinan lo ya. Kalau saya masuk dan dibaptis, saya menghancurkan seluruh keluarga saya menghancurkan negara ini. Saya menghancurkan kelompok dan sebagainya. Bagaimana ini? Terus dia mati, belum dibaptis, baptis rindu. Gak usah pusing. Dan setiap orang yang berbuat baik, saya yakin. Tapi juga kadang-kadang saya maaf tadi, saya bilang, kalau kita sudah punya jalan lewat Kristus, jalannya lebar, jalannya lurus, jalannya rata, jalannya terang, jalannya tidak berliku-liku, jalannya dan sebagainya, kenapa kita milih yang lain? Kalau lewat Kristus kita bisa jadi baik. Kalau lewat yang lain, apa kita bisa jadi baik? Kita nggak tahu. Umpamanya ambil contoh, kalau kita pengen jadi baik, tapi kita pengikut, Adam. Adam baik. Tapi kalau Adam, apa yang dibuat Adam? Maaf, seperti itu. Jangan-jangan susah. Tapi ini udah jelas-jelas loh. Lewat Kristus sudah gratis. Asuransinya penuh. Darahnya. Dan disalib dan semua. Udah jelas-jelas. Kok kita pakai jalan yang hebat saja? Nggak bisa mau milih-milih yang nggak jelas. Extra ecclesiam salus begitu. Tapi kalau bisa, monggo saja. Silakan. Kita agak nggak menjamin itu. Kita takut cuma itu aja. Kita nggak menuduh tempat lain nggak selamat. Tempat lain bisa selamat dan bisa berbuat baik. Nah, inilah yang nanti baptisan darah. Siapapun, saya nggak menyebutkan lagi juga orang, nanti juga salah. Ada orang yang pasang badan loh. Karena ada yang mau menghancurkan gereja. Dia agamanya lain dan aktif, bagus. Sampai mau menghancurkan gereja, dia pasang badan loh. Ada yang kena bom, ada yang dia kalau nanti itu dibunuh temannya sendiri dan sebagainya. Dia tidak dibaptis, dia membela kebenaran, membela kedamaian, membela sesuatu ajaran Tuhan pada umumnya. Baptis darah. Dia bisa selamat. Tapi kalau kita sekarang sudah jelas dengan lewat Kristus, gereja mengajarkan, makanya extra ecclesiam salus itu artinya bukan soal agama-agama, tetapi orang-orang yang kalau bisa berbuat baik di tempat lain pun kenapa tidak? Tetapi apakah mudah? Lewat Kristus saja susah kok. Kristus sudah menunjukkan loh, satu-satunya manusia yang bisa menunjukkan dia dari hidup dan sebagainya sampai akan mati, lalu terus masuk surga, naik ke surga, menyediakan tempat, mengalahkan maut, bahkan yang disebut juga dengan kemenangan atas salib dan sebagainya. Ini Kristus, ini jalannya jelas. Kalau kita sudah ngikutin ini aja susah, gimana ngikutin yang lain yang nggak jelas? Itu extra ecclesiam salus. Jadi tempat lain bisa, saya juga bisa mengatakan. Tapi kalau Anda sudah kenal Kristus, sudahlah, nggak usah macam-macam. Itu aja udah dijelaskan, dikasih contoh dan kasih lain-lainnya, bahkan dikasih bacaan kitab suci yang mendalam sekali. Susah. Gimana mau tempat lain yang ngajarkan kadang-kadang. Tadi saya bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu diganggu tentang umpamanya agama Katolikmu, kamu boleh apa dan sebagainya, kalau kamu diusir, kalau kamu di ini dan sebagainya, itu malah lebih susah. Apakah itu bisa masuk surga? Kita nggak tahu. Ini kita yang sudah diajarkan Kristus, ayo kita lakukan, yuk teladan-teladan ini kita jalankan. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan, Monsinyur. Satu nih pertanyaan masalah misa online, Monsinyur. Ketika misa online kita ada komuni batin, doa komuni batin. Nah, sahkah itu? Menurut Monsinyur bagaimana? Kan ini masanya masa berbeda. Memang sudah nggak mungkin lagi, dan kita juga jangan terlalu bodoh. Kadang-kadang gini loh, sudah dalam Tuhan mah jangan takut mati beneran loh. Takut bener-bener corona ini ada loh.
Walaupun sekali lagi kita juga jangan, boleh takut, jangan panik. Ada Tuhan, iya. Kalau memang kita nanti matinya karena corona, ya sudah, kalau di garis bawahi. Tapi mau tidak mau kita kan harus ikhtiar. Harus yang disebut juga dengan karena keimanan, karena baik itu, kita harus berusaha untuk ini penyakit. Memang kita perlu hindari dan kita perlu takut, tetapi nggak usah panik. Nggak usah kayak apa sekali lagi orang yang sangat parno gitu lah. Paranoid. Nggak usah sebegitu, malah menurunkan imun nanti menurunkan iman tuh. Jadi nggak usah terlalu. Jadi dalam masa seperti ini, memang Paulus juga pernah mengatakan, hati-hati loh, kecintaan orang yang sudah mulai enak dienakkan dan sebagainya. Malah justru sebaliknya, karena orang sebenarnya sudah tidak bisa dengan real ya. Orang semakin rindu dan semakin kangen. Pengen juga nanti hosti, pengen juga kita terima sesuatu saat. Maka sabar. Ini sedang masa pandemi. Yuk sabar yuk bersama-sama. Kita nggak sendirian berjuang. Yuk kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan semua orang. Sabar saja. Nanti suatu saat kita akan bisa menerima. Sebenarnya kan ke situ. Tapi malah terbalik. Hati-hati kata Paulus juga. Karena misa online sudah enak, nanti ikut misa di rumah saja. Kadang-kadang belum bangun, baru bangun pun bisa ikut pakai celana pendek, lalu belum siap segala-galanya, hati belum siap, baru bangun, lumayan saya daripada jauh-jauh, daripada juga dan sebagainya. Coba diambil positifnya. Ini masa seperti ini, ya sudahlah begitu dulu, nggak apa-apa. Nanti suatu saat akan bisa masa yang new normal kayak apa, tapi yang jelas pasti Tuhan akan memberikan itu dan menjalankan. Kalau saya bisa menggarisbawahi, bukan sekali lagi kita berdoa terus supaya corona hilang, tapi supaya kita bisa bukan berdamai, tapi lebih kepada kita bisa sebenarnya mengatasi corona itu karena kita adalah didampingi Tuhan. Nggak pernah takut dengan hal itu. Nah, makanya harus sabar. Jadi kalau tadi disampaikan, ya memang bahaya. Apalagi ada yang lebih cari untung lagi. Enak ya, nggak usah kolekte, nggak usah jauh-jauh pergi. Pokoknya ada misa online terus. Ada yang sudah dikasih kesempatan di tempat kami, sudah ada banyak dikasih kesempatan, memang dibatasin waktu. Ada yang masih takut. Tapi ada yang sudah ditutup, tidak ada misa online lagi, marah. Pengennya misa online terus. Itu yang kata Paulus, bahaya nih kayak gini. Ini masanya kok nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat sudah mulai. Semarang masih susah, Kusuma Agung Semarang. Dan Jakarta juga sama. Tapi yang kami di Purwokerto sudah banyak dan boleh. Tapi memang harus pakai protokoler kesehatan dengan benar dan seterusnya. Tapi mau nggak mau, banyak orang sebenarnya harusnya kembali datang untuk Ekaristi, karena namanya perjamuan, nggak dipisah dengan alat-alat seperti ini. Nanti jangan-jangan pengakuan dosa pun lewat sini ngeri. Kalau kita selalu begini, saya yakin badai pasti berlalu. Dan saya percaya, ini mungkin salah satu sarana juga Tuhan lebih mau mendekatkan kepada kita. Terima kasih. Monsinyur, satu yang terakhir, Monsinyur. Ini ada yang nanya, Monsinyur, bagaimana pemahaman Monsinyur tentang orang-orang yang punya kesombongan rohani dan apa yang bisa kita lakukan, Monsinyur, untuk orang-orang yang seperti ini? Kita nggak usah jadi hakim bagi orang lain lah. Coba kita mulai dari diri kita dulu lah. Ya, kalau kecuali memang ada pengaruhnya dengan suatu kelompok kita, instansi kita, atau dan sebagainya, oke lah, kita juga mesti menasehati. Pertama, nggak usah diomongin dengan satu dan lain-lain, kan diajarkan juga kitab suci, yuk kita empat mata tegur dulu. Kalau memang itu dalam satu kelompok dan merugikan kelompok. Kalau enggak, apalagi hanya penilaian kita, yuk kita nggak usah nilai itu dulu, dan nggak usah menghakimi orang lain, tapi kita harus memulai dari diri kita, beri contoh. Jadi kalau ada yang begitu-begitu, ada sombong rohani dan seterusnya, karena tadi mungkin, saya merasa saya kayak saya, ya itu betul-betul menakutkan. Tapi kalau merugikan bagi kelompok kita, coba diberitahu, diajak berbicara. Jangan-jangan, maaf, kita sendiri juga yang sombong rohani. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan saya yang ngomong tadi, saya dikira, rohani. Jangan-jangan saya. Tapi paling tidak, kita nggak usah menilai dulu. Tadi saya bilang, yuk
nomor satu dari diri kita, lalu nomor dua cari baiknya. Tapi kecuali mengganggu dari suatu kelompok. Tapi juga jangan dibuat mengganggu gitu loh. Seharusnya nggak mengganggu kok, tapi hanya kita nggak enak sendiri, dianggap mengganggu, ya kita hakimi. Coba penghakiman yang kita lakukan akan dipakai juga nanti di surga dengan penghakiman itu. Maka kita nanti mungkin nggak mau. Kalau kita nggak mau dihakimi, ya jangan menghakimi. Jadi kalau tidak terlalu mengganggu dan tidaklah, hanya yang paling menang nih saya sampaikan, mau dialog apapun agama juga yang paling menang adalah ketika agama itu menunjukkan contoh teladan yang baik. Selesai. Kristus melakukan itu kan. Tempat lain tidak. Kayaknya nggak ngajarin gini. Makanya semuanya pada ikut dan seterusnya. Ambil contoh juga mungkin ada kesalahan dari Daud, mungkin ada kesalahan juga dari Adam, mungkin ada kesalahan juga dari Salomo, mungkin ada kesalahan juga dari, tapi nggak jadi masalah. Tetapi kembali lagi, Kristus melakukan. Karena Tuhan, dia melakukan. Dia menunjukkan. Begitu kasihnya, begitu pengampunannya, begitu dia Allahnya, dan betul-betul. Ya kita pengikut Kristus kayak gitu. Allah suci, Allah Bapa mulia, kita minimal mendekati ke sana. Karena tadi kita pengikutnya jangan sama dong dengan yang lain dong. Bukan sama, pengen berbeda. Jadi tampil beda tuh nggak apa-apa. Tapi kalau beda tapi nggak tampil-tampil nih bahaya. Jadi ekstra ecclesia nulla salus, saya masih senang sekali dengan itu, walaupun harus diartikan berbeda, bukan di luar agama atau di luar Kristiani nggak ada keselamatan, bukan itu, bukan agama, tapi lebih kepada tidak berbuat seperti Kristus, ya nggak akan masuk surga. Dibuat seperti Kristus masuk. Berarti orang yang mau mengenal Kristus tidak anti Kristus. Ini sebenarnya yang punya sarana jalan yang lebar, lurus, besar, terang, tidak berliku-liku, rata. Terima kasih. Terima kasih banyak Monsinyur, sangat-sangat menguatkan kita. Nah, di sini juga banyak anak muda Monsinyur. Dari pesannya Monsinyur tadi sangat jelas bahwa kita harus lebih banyak berbuat, membuktikan iman kita dan mempertahankan iman kita. Benar nggak Monsinyur? Betul. Tepat. Baik Monsinyur, terima kasih banyak semuanya. Semoga teman-teman, Bapak Ibu, OMK juga yang hadir di sini bisa semakin dikuatkan dan kita semakin bangga dengan iman kita sebagai orang Katolik. Baik, untuk menutup kita pada malam hari ini mungkin ada sepatah kata dari Pastor Vikap kami, Pastor Martinus Pasomba. Kami persilakan Pastor. Dia punya signal. Signal bangkali kurang bagus. Ning. Oh, nggak bagus ya. Tadi kayaknya Pastor tadi siap. Kurang bagus signal Ning. Pastor kayaknya udah. Tapi Pastor masih ada nggak? Lanjut saja Ning. Baik. Oh ya, sepertinya pastornya bermasalah. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke WL aja. Nanti kalau ada Pastor Martinus bisa kita kasih kesempatan ya. Ya. Kembali ke WL. Terima kasih Monsinyur. Boleh barangkali dengan hormat. Boleh Monsinyur. Boleh doa dan memberikan berkat buat kita. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau telah hadir pada kami, terutama pada kelompok Santo Mikael, Persekutuan Doa Santo Mikael di Palopo ini. Kami percaya Tuhan dengan niat baik kami, dengan sungguh tidak melihat sesuatu yang negatif dan
yang tidak baik dari sesama kami semakin belajar sebetulnya dengan teladan Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami ya Tuhan, kami ini adalah betul-betul pengikut-Mu, betul-betul pengen mengetahui juga tentang Engkau, dan kami pengen memperdalamnya, sehingga suatu saat nanti pun, sampai terakhir, kami tetap setia kepadamu. Itulah sebenarnya kualitas iman kami. Semoga kualitas iman kami ini tidak hanya berhenti pada teori-teori kami, atau juga kepada hanya ke gereja dan berdoa, tetapi lebih kepada perbuatan kami yang baik, dan kami lakukan semuanya itu karena keikhlasan, karena sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu. Seperti Engkau sendiri telah menunjukkan yang sempurna segala kebaikan-Mu kepada kami semua. Tuhan, terima kasih, sehingga kami pun semakin hari semakin lebih mendekatkan diri padamu, dan kami akan semakin lebih melayani sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami Engkau selalu berkati, dan semoga berkat itu sungguh dapat membimbing kami dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Sungguh kami boleh bersyukur Monsinyur boleh hadir dalam persekutuan doa kami. Pengumuman untuk minggu depan kita kembali akan PD online hari Selasa tanggal 10 November bersama Monsinyur Pidiarto Gunawan. Itu saja mungkin pengumumannya. Terima kasih. Mari kita akhiri. Terima kasih Monsinyur. Mungkin iya Pastor Fikip sudah bagus signalnya. Silakan Pastor Martinus Pasomba, mungkin ada patah kata. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Monsinyur, dan terima kasih banyak atas pencerahannya bagi kami semua, khususnya kami segenap umat di Paroki Santo Mikael Palopo ini. Terima kasih juga kepada tim yang sudah mempersiapkan acara ini. Moga-moga semakin mencerahkan, semakin membuat iman kita semakin bermutu, teristimewa dalam masa-masa yang penuh cobaan ini. Dan kepada semua saja yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, terima kasih, dan semoga ke depan, di masa-masa mendatang, iman kita semakin berkualitas. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih Fikep, terima kasih Pastor Hendrik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir. Kita mau akhiri persekutuan doa kita mau nyanyi satu lagu. Berikan kami hati seperti hatimu, berikan kami mata seperti matamu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan